Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Baik, kita lanjut ke perjalanan dari HIV menjadi AIDS. Di sini ada 3 periode. Yang pertama adalah periode jendela atau Windows period, terjadi 3-6 bulan, merupakan masa antara masuknya virus sampai terbentuknya antibodi. Seseorang di periode ini sangat infeksius meskipun hasil laboratoriumnya negatif. Kenapa negatif? Karena antibodi spesifik yang terbentuk dari HIV baru muncul sekitar 3-6 bulan, sesuai dengan julukan HIV sebagai lentivirus. Yang kedua adalah periode HIV positif. Pada periode ini tanpa gejala bisa survive sampai 10 tahun, dan di periode ini jika dia adalah seorang pekerja maka tidak diperkenankan untuk di PHK karena status HIV-nya. Pada periode ini virus HIV bereplikasi sangat cepat, tapi lajunya bisa dikurangi dengan rajin mengkonsumsi ARV, ya, antiretroviral, atau boleh dikatakan obat yang mampu mengendalikan laju dari virus HIV. Dan tentunya pola hidup sehat. Nah, yang berikutnya adalah periode AIDS, ya. Di periode HIV ketika replikasi bisa ditahan lajunya, akan tetapi lambat laun yang namanya limfosit T, CD4 semakin berkurang, sehingga ketika jumlahnya mendekati 200 ke bawah, maka masuklah ke periode AIDS, dan biasanya sudah memunculkan gejalanya seperti demam, penurunan berat badan, bengkaknya kelenjar getah bening, terus bercak pada sekitar mulut, dan seterusnya. Tapi ini merupakan gejala yang tidak spesifik, jadi beda-beda antara satu penderita dengan penderita lain. Nah, pada periode AIDS ini sering juga muncul yang namanya infeksi oportunistik seperti tuberkulosis, dan ini yang memperberat kesehatan orang HIV, sehingga mungkin seseorang yang HIV ini bisa meninggal karena penyakit yang dideritanya, bukan karena virus HIV-nya. Oke, kita lanjut. Nah, kita menduga seseorang terkena HIV karena 2 hal. Yang pertama tentunya adalah perilaku beresiko, dan tentunya ada gejala-gejala dari HIV/AIDS yang tadi saya sebutkan sedikit, tapi yang utama adalah dari perilaku beresiko. Di sini ada penasun, pengguna narkoba suntik, perilaku seks yang tidak aman, ya bisa dilihat yang tidak aman tuh yang apa saja di situ. Terus ada ibu yang mengandung dan ibunya tentunya sedang HIV positif, terus menerima donor darah. Oke, kita jelaskan di sini mengenai ARV. ARV adalah obat yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan atau laju replikasi dari virus HIV, ya. Makin cepat minum ARV, maka makin kecil
juga daya penularannya terhadap orang lain. Seperti itu. Ini kita bisa lihat gambar seseorang yang HIV positif setelah mendapatkan ARV, maka terjadi peningkatan berat badan yang cukup signifikan. Sekali lagi, HIV ini penyebabnya virus, jadi tidak bisa dibunuh dengan antibiotik, karena antibiotik itu khusus untuk bakteri. Berikut cara penularan HIV yang sebelumnya sudah saya paparkan sebagai perilaku berisiko. Kita lihat di sini bahwa kenapa masih ada donor darah yang bisa menularkan HIV/AIDS, karena pada beberapa kasus darah itu sebenarnya dilakukan uji saring, ya. Akan tetapi uji saring ini bisa ketahuan darah tersebut positif pada saat sudah melewati Windows period. Ketika belum memasuki Windows period, yang artinya di pemeriksaan lab pun masih negatif, maka ketika darah ini beredar tentunya di kantong-kantong darah, ini tidak bisa terdetek virus HIV-nya, sehingga masih menularkan. Oke, terus berikutnya di sini kalau dari jarum suntik, ya karena jarum suntiknya tidak steril, ya, bukan berarti kalau mau nyuntik terus harus pakai suntikan sendiri, ya, tidak seharusnya, ya. Lalu setelah itu dari ibu yang HIV positif, kenapa bayinya bisa tertular? Karena ada aliran darah dari ibu ke baby melalui plasenta. Makanya kenapa ibu yang HIV positif harus rajin mengkonsumsi ARV sesuai dengan anjuran supaya jumlah virusnya bisa ditekan sehingga tidak membuat plasentanya terinfeksi. Gitu. Nah, pada saat persalinan dihindari dihindari si baby tertelan dari air ketuban. Oke. Nah, kita lihat data statistiknya di sini, di mana kalau seseorang mendapat transfusi darah dari HIV positif, 90% pasti HIV. Sementara dari ibu HIV positif masih bisa punya anak yang tidak HIV, itu sekitar 70%. Asal rajin mengikuti program yang tadi saya sebutkan, yaitu rajin mengkonsumsi ARV. Nah, selanjutnya, unik nih, dari hubungan seks, hanya 0,1 sampai 1%. Jadi 99% aman, ya, teman K3. Tapi sayangnya 80% kasus HIV di Indonesia itu penularannya dari hubungan seks. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa hubungan seksnya dilakukan lebih dari 1 kali? Silakan. Oke. Kontak sosial itu tidak menularkan HIV. Paling lucu kalau ada pertanyaan seperti ini. Kalau ada nyamuk yang ngegigit Oda, terus Oda itu orang dengan HIV/AIDS, terus nyamuknya ngegigit teman K3, apakah teman K3 akan tertular? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena nyamuk bukan manusia, ya kan? Mosquito, not human, seperti itu. Lalu kalau kita berciuman, transfer air liur, ya, air liur ada sih virus HIV-nya, tapi sedikit, ya. Cuman beresiko ketika ciumannya sampai berdarah-darah, ada luka atau lesi, seperti itu, ya. Yang lainnya tidak menularkan, seperti berjabat tangan, makan bersama, seterusnya tidak menularkan. Oke. Nah, kita lihat di sini. Semua orang tampak sama. Jadi pada saat di HIV positif, itu tidak ada gejala atau tanda yang spesifik yang bisa kita sebagai orang awam bilang, oh dia tuh HIV positif, ya. Jadi makanya nanti ada muncul isu anti stigma dan diskriminasi. Oke. Lalu bagaimana seseorang bisa mengetahuinya apakah dia terinfeksi HIV atau tidak? Hanya dengan satu cara, yaitu melalui VCT atau Voluntary Counseling dan Testing. Tes HIV yang ada konseling sebelum dan sesudahnya, dan tes HIV ini merupakan unsur kesukarelaan, jadi tidak boleh dipaksa, gitu ya. Pada saat mau konseling dan tes HIV, di sini tentunya ada informed consent, ada persetujuan tertulis. Terus nanti akan dijelaskan mengenai HIV itu apa, dan kita akan ditanya kenapa kita mau melakukan tes HIV, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ketika kita sudah dites dan mau menerima hasilnya, kita juga akan didukung secara psikologis
si konselornya atau petugas yang memberikan tesnya itu tidak akan kepo mengetahui hasilnya, tapi dia akan memberikan dua solusi jika di amplop tersebut positif atau jika di amplop tersebut negatif. Kalau positif ya berarti hidup belum berakhir, harus bisa mengakses yang namanya ARV, harus mencari dukungan. Kalau negatif, ya jangan nakal, ya jangan mengulangi perilaku berisiko dan harus melakukan tes ulang. Seperti itu. Pencegahan HIV/AIDS yaitu melalui ABCD. A-nya adalah abstinensia, artinya tidak boleh melakukan hubungan seks. Jadi, dan ini hanya bisa diterapkan pada seseorang yang belum menikah atau para remaja ya. Jadi, kalau kita melakukan kampanye di remaja, kita sampai A aja, jangan lanjut ke B, C, dan D gitu ya. Yang kedua adalah B, berlaku setia. Ini tentunya buat yang sudah punya pasangan atau suami istri ya, jadi bukan setiap tikungan ada, setia dalam pengertian yang sesungguhnya. Terus C, menggunakan kondom yang benar ya, dan kondom yang tidak kadaluarsa, kondom yang tidak robek ya pada inti, dan digunakan pada tempatnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah D, narkoba suntik ya, menghindari narkoba suntik. Oke, ini pada dasarnya proses penularan HIV/AIDS di Indonesia yang kasusnya setiap tahun terus bertambah, dan di tahun-tahun terakhir ini sudah trennya berubah ke populasi umum ya, jadi banyak ibu rumah tangga yang terkena HIV dari bapaknya seperti itu ya. Oke, ini kita lihat jalur penularan epidemi HIV, bisa teman-teman pelajari bahwa kalau dulu hanya PSK atau WPS, wanita pekerja seks ya, tapi sekarang sudah muncul yang namanya cukup tinggi yaitu LSL, laki-laki seks dengan laki-laki, yang angkanya terus meningkat. Oke, yang kita mau munculkan di sini adalah mengenai istilah 3M, mobile man with money ya. Bahkan ada yang nyebutnya 4M ya, in macho environment. Jadi laki-laki yang punya gaji, punya uang ya, yang sering dinas luar. Ayo, angkat tangan teman ketiga siapa? Nah, jadi ini termasuk situasi yang paling mendukung kalau di Indonesia, karena Nusantara kita ini sangat memungkinkan untuk terjadinya yang namanya migrasi lokal ya, seperti itu. Belum lagi negara kita adalah negara yang berkembang, di situ ekonomi sedang meningkat dan seterusnya. Oke, selain 3M atau 4M yang tadi saya sebutkan, ada istilah stigma dan diskriminasi. Ini tujuan goal selanjutnya ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan program HIV/AIDS di tempat kerja. Jangan hanya stop pada pengetahuan, tapi lanjut ke stigma dan diskriminasi. Kita harus tahu apakah setelah mendapat penyuluhan, pekerja kita masih melakukan stigma atau cap buruk terhadap orang yang HIV/AIDS, ataupun istilahnya membeda-bedakan antara penderita HIV/AIDS dengan yang tidak gitu ya, karena ini goal selanjutnya. Oke, selanjutnya kita juga di sini kenal dengan istilah usia produktif, yang lagi-lagi usia di mana menjadi usianya di dunia kerja, periode aktivitas seksualnya cukup tinggi, dan apalagi di tempat kerja dalam satu komunitas ya, dan ketika di situ ada tempat kerja, pasti di sekelilingnya memunculkan yang namanya lokalisasi atau hiburan seperti itu. Oke, lanjut sektor-sektor yang punya kerentanan tinggi, Bapak Ibu bisa lihat di situ biasanya sih yang 3M tadi ya. Nah, di situ ada transportasi, supir-supir pantura kita ya, perkebunan, ayo, pertambangan minyak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mencegah HIV/AIDS dari diri sendiri dan tentunya di tempat kerja? Untuk diri sendiri kita nggak boleh takut berlebihan, karena meskipun HIV adalah virus yang belum ada obatnya, tapi dia penularannya terbatas. Jadi kalau kita nggak neko-neko, kita nggak akan tertular HIV/AIDS. Dan yang kedua, jangan melakukan stigma dan diskriminasi tentunya. Dan nantinya kita juga harus menginformasikan atau mengetahui gitu, di mana sih layanan yang terkait dengan HIV/AIDS. Nah, kalau di perusahaan kita nanti mengacu pada Kepmenaker 68 tahun 2004, di mana di situ ada kewajiban pengusaha untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Ada 4,
Kalau saya pendekkan, di sini ada kebijakan, terus ada sosialisasi, ada perlindungan dari stigma dan diskriminasi, dan tentunya prosedur K3 khusus. Oke, kita